Coba perhatikan baik-baik tembok beton di sebelah kasur asramamu. Karena bisa jadi di balik sana ada ruangan tertutup, tempat seseorang masih terus mengetuk, meminta tolong. Selamat datang di Malang, kota dengan udara dingin yang menusuk tulang, yang menyimpan ribuan rahasia di balik bangunan tuanya. Di sebuah asrama mahasiswa yang tersembunyi, ada satu lorong di lantai 2 yang selalu dihindari. Bagi mereka yang kebetulan mendapatkan kamar di ujung lorong tersebut, malam hari bukanlah waktu untuk beristirahat, melainkan awal dari sebuah teror psikologis yang perlahan menggerogoti kewarasan. Mahasiswa baru ini datang dengan harapan besar. Ia mendapatkan kamar di sudut paling ujung. Kamar yang terasa lebih dingin dengan aroma apak yang seolah menolak untuk pergi. Satu hal yang paling aneh dari kamar ini adalah dinding di sebelah kirinya. Berbeda dengan dinding lainnya yang berplester rapi, dinding yang menempel langsung dengan tempat tidurnya adalah cor beton yang sangat keras dan dingin. Awalnya ia mengira itu hanyalah struktur penyangga bangunan. Ia bersiap menyambut malam pertamanya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyewa tempat duduk barisan terdepan untuk pertunjukan horor. Malam pertama turun dengan keheningan yang tidak wajar. Udara Malang yang dingin seolah membeku di dalam kamar. Saat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari, ketika kesadaran mulai memudar, suara itu muncul. Suara ketukan pelan yang sangat konstan dan berirama dari balik dinding beton di sebelah kasurnya. Sang mahasiswa terbangun dengan napas tertahan. Ia mencoba menutup telinganya dengan bantal, berusaha mengabaikan ritme ganjil tersebut. Namun, semakin ia berusaha tidak mendengar, ketukan itu justru terasa semakin dekat, seolah mengetuk langsung dari dalam batok kepalanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siksaan mental yang perlahan menghancurkan kewarasannya. Ketukan itu tidak pernah absen. Terkadang terdengar seperti buku jari yang diketukkan perlahan. Di malam lain terdengar seperti kuku-kuku panjang yang menggaruk permukaan semen dari dalam. Kantung mata sang mahasiswa semakin menghitam dan jiwanya mulai rapuh. Ia menyalakan televisi, memutar musik keras-keras, melakukan apa saja untuk menenggelamkan suara itu. Namun, di saat semua alat elektronik dimatikan kembali, ketukan itu masih tetap ada di sana, dengan sabar menunggu mangsanya di balik dinding beton yang membeku. Memasuki minggu kedua, ritme ketukan itu tiba-tiba berubah secara drastis. Tidak lagi pelan, melainkan berubah menjadi gedoran putus asa. Seakan-akan ada sesuatu yang terperangkap di dalam sana dan akhirnya menyadari bahwa ada manusia hidup di sisi lain dinding. Gedoran itu disertai dengan suara rintihan samar yang diredam oleh tebalnya beton. Sang mahasiswa berdiri terpaku di tengah kamarnya yang bergetar. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Ketidaktahuan tentang apa yang sebenarnya berada di balik tembok raksasa itu mulai membuat pikirannya lumpuh oleh teror mutlak. Didorong oleh rasa penasaran yang nyaris mengalahkan rasa takutnya,
Ia mulai menyelidiki dinding tersebut secara matematis. Darah di tubuhnya seakan berhenti mengalir ketika ia mengukur jarak dan menemukan fakta yang mengerikan. Ada ruang kosong selebar 3 meter di antara kamarnya dan kamar tetangga sebelahnya. Sebuah ruang hampa yang tidak memiliki pintu dari lorong, tidak memiliki jendela dari luar, dan sepenuhnya disegel dengan balok semen tebal. Dinding di sebelah kasurnya bukanlah sekedar penyangga, melainkan sebuah segel pembatas untuk mengurung sebuah ruangan secara permanen. Pencariannya membawanya ke ruang arsip kampus yang terbengkalai. Ia menggali tumpukan koran tua dari tahun 1998. Dan di sanalah kebenaran kelam itu terungkap. Sebuah tragedi berdarah pernah terjadi tepat di asrama tersebut. Seorang penghuni dituduh sebagai pengkhianat oleh kelompok radikal dan disiksa tanpa ampun di dalam kamarnya sendiri. Teriakannya meminta tolong diabaikan oleh seluruh penghuni lorong yang ketakutan. Pemuda malang itu ditinggalkan dalam kondisi sekarat, terkunci dari luar, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian yang amat menyiksa. Arwah pemuda malang yang tewas malam itu tidak pernah benar-benar meninggalkan ruangannya. Kematian yang penuh dendam mengikat jiwanya di sana. Sejak malam kematiannya, setiap penghuni kamar di sekitarnya diteror oleh suara jeritan gaib, suara barang pecah, dan ketukan putus asa di dinding yang merobek kewarasan. Tragedi ini menjadi kutukan yang mengancam nama baik institusi. Bukannya membersihkan tempat itu dengan layak, pihak pengelola asrama pada saat itu justru mengambil keputusan yang sangat radikal dan gelap. Mereka memilih untuk mengubur rahasia itu bersama dengan sang arwah. Dalam diam di bawah naungan malam, para pekerja konstruksi disewa untuk menyegel kamar tersebut. Jendelanya ditutup dengan batu bata, pintu kayunya dicabut, dan kusennya dicor menggunakan beton bertulang. Kamar itu dihapus paksa dari denah resmi asrama. Mereka berpikir bahwa dengan mengurungnya dalam kegelapan abadi, teror itu akan berakhir. Kampus berhasil menutupi kejadian ini dari generasi mahasiswa berikutnya. Namun mereka lupa, beton setebal apapun tidak akan pernah bisa membungkam entitas yang menuntut keadilan. Entitas itu tetap hidup sendirian dalam kegelapan gulita selama puluhan tahun. Akal sehat sang mahasiswa perlahan mulai runtuh. Ia berjalan keluar gedung asrama di tengah malam yang dingin, menembus kabut tebal hanya untuk memastikan tebakannya. Di sanalah bukti itu berdiri kokoh. Di antara jendela kamarnya dan kamar tetangganya, terdapat satu bagian dinding luar yang disemen secara kasar, merusak pola susunan bata merah di sekelilingnya. Jendela kamar rahasia itu memang telah dibutakan. Memikirkan bahwa gedoran yang ia dengar setiap malam berasal dari ruangan tanpa udara, tanpa cahaya, dan tanpa jalan keluar, membuatnya nyaris muntah ketakutan. Malam itu, suhu di dalam kamarnya anjlok seketika. Udara
menjadi sangat beku hingga napasnya berubah menjadi asap putih. Tiba-tiba, suara ketukan itu kembali merobek keheningan. Namun polanya kini sangat mematikan. Ketukannya tidak berasal dari satu titik, melainkan bergerak menggeser pelan menyusuri dinding beton hingga berhenti tepat di area kepala tempat tidurnya. Sesuatu di balik dinding sana sedang melacak keberadaannya dari balik kegelapan abadi. Entitas itu tahu persis di mana sang mahasiswa memosisikan dirinya. Perasaan diawasi oleh makhluk kasat mata ini adalah puncak dari penyiksaan mental. Buku harian itu menjadi saksi bisu hari-hari terakhir kewarasan sang pendaki Malang. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan yang semakin lama semakin acak-acakan, penuh keputusasaan. Catatan awal menceritakan kabut tebal yang tiba-tiba turun menutupi jalur. Namun, tulisan di halaman terakhir mengundang kengerian murni. Teks itu bercerita tentang suara bisikan tak bertubuh yang terus memanggil namanya dari balik pohon besar. Tentang jalan turun yang terus berputar dan selalu mengembalikannya ke puncak yang sama. Dan kalimat terakhir yang ditulis dengan cairan merah mengering berbunyi, "Mereka menemukanku. Mereka membawaku masuk ke pasar di tengah hutan tak terlihat, dan aku tidak akan pernah bisa pulang." Bisikan mengerikan itu bergema memantul di seluruh sudut pikiran sang mahasiswa. Jantungnya berdetak liar hingga ia terpental mundur ke lantai. Saat itulah halusinasi dan kenyataan melebur menjadi satu mimpi buruk yang tak terhindarkan. Di bawah cahaya rembulan yang memudar, dinding beton raksasa itu perlahan menunjukkan retak. Dari celah retakan tersebut merembes cairan kental berwarna merah kehitaman, menetes membasahi lantai kayunya. Udara langsung dipenuhi aroma anyir darah dan busuknya bangkai. Entitas di dalam kamar rahasia itu sedang mencoba memecahkan segelnya malam ini. Kewarasannya hancur berkeping-keping. Tanpa pikir panjang, ia menyambar ranselnya secara brutal. Ia tidak lagi peduli dengan kuliahnya. Yang ia tahu hanyalah ia harus melarikan diri dari gedung terkutuk itu. Saat ia membanting pintu kamarnya dan berlari menyusuri lorong berkabut, suara gedoran dari dalam dinding beton itu meledak menjadi amukan gila. Dinding itu bergetar hebat, seolah dihantam palu kodam raksasa dari dalam. Suara jeritan penuh amarah menggema merobek malam. Namun pemuda itu terus berlari menembus udara dingin, meninggalkan masa lalu yang bangkit menuntut balas dendam. Asrama itu kini kembali sunyi dalam kebohongan. Pengelola kampus dengan cepat mengecat ulang dinding beton itu, mengubur kembali retakan dan noda darah yang sempat merembes. Mereka akan segera memasang iklan baru, mencari mahasiswa tanpa dosa yang tergiur harga sewa murah. Namun, di keheningan jam 2 dini hari, jika kau menempelkan telingamu di dinding lorong, kau masih bisa mendengarnya.
ketukan pelan yang sabar, menunggu korban baru untuk menemani kesepian abadinya. Jadi, periksalah dinding kamarmu malam ini. Pastikan ketukan itu benar-benar berasal dari orang hidup.